Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bantu Belajar Matematika Fisika. Seperti biasa, silakan jangan lupa di like video ini, kemudian di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Ya, selamat datang kembali kelas 10 SMK di bab 3 ini ya, untuk jurusan bisnis dan manajemen, yaitu tentang materi dan perubahannya. Ya, ini bagian 1, nanti ada bagian 2 dan 3-nya mungkin. Oke, langsung saja. Apa sih materi itu? Ya, materi yang dimaksud di pembelajaran IPA ini bukan materi dalam bentuk tulisan ya, tapi materi dalam bentuk apa sih secara IPA atau secara fisika. Ya, materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, berarti ketika dia memiliki massa, artinya ketika ditimbang dengan neraca itu menunjukkan satuan dalam kilogram. Nah, itu massa. Sedangkan menempati ruang artinya dia punya volume. Ya, maka itulah yang dinamakan materi pada pembelajaran IPA. Ya, selanjutnya masuk ke wujud materi. Ada apa saja sih wujud materi? Ya, wujud materi itu ada 3. Yang pertama adalah padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap, jarak antar partikelnya sangat rapat, sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Ya, itu adalah wujud dari padat. Selanjutnya cair, seperti apa? Bentuknya berubah. Kenapa berubah? Karena dia akan menyesuaikan tempat dia berpijak atau tempat dia tertuang, seperti itu. Selanjutnya volumenya tetap. Jarak antar partikelnya rapat ya, tetapi tidak sangat rapat. Dia hanya rapat sehingga gaya tarik antar partikelnya cukup lemah. Dan yang ketiga adalah gas. Gas itu bentuknya berubah, volumenya juga berubah karena dia sangat cepat untuk memuai. Jarak antar partikelnya renggang sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, itu adalah beberapa wujud dari materi. Selanjutnya sifat materi. Seperti apa saja sifat materi? Ya, pada umumnya terdiri atau memiliki 2 sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang seperti apa sih sifat fisika? Sifat fisika berarti dia hubungannya dengan fisis atau yang terlihat, yang tampak. Nah, ada apa saja di sifat fisika? Yang pertama warna. Jelas, warna itu bisa kita lihat, warna merah, warna hijau, dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat fisika. Selanjutnya bentuk. Bentuk juga bisa lihat karena tampak, ya, sangat terlihat. Nah, itu adalah sifat fisika. Yang ketiga adalah titik didih. Titik didih itu juga masuk kategorinya sifat fisika. Misal air titik didih 100 derajat Celcius. Nah, itu adalah sifat fisika dari air. Selanjutnya volume. Volume juga sama, masuk kategorinya sifat fisika. Selanjutnya kelarutan. Ya, misalkan kita campurkan kopi dengan air, ya, akan larut. Nah, titik atau tingkat kelarutannya berapa persen dan sekian. Nah, itu adalah sifat fisika. Selanjutnya adalah massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan dari massa dan volume. Nah, massa jenis juga kategorinya adalah ke sifat fisika. Oke, selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah berhubungan dengan sifat yang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, misal perkaratan. Perkaratan kategorinya sifat kimia karena dia akan menghasilkan bentuk ya ataupun volume yang berbeda nantinya. Kestabilan. Kestabilan suatu unsur atau suatu atom juga masuk kategorinya adalah sifat kimia. Keterbakaran atau bakar. Nah, itu juga kategorinya sifat kimia. Selanjutnya pembusukan. Ya, pembusukan juga karena dia memang melalui reaksi pembusukan, ada zat tertentu, ada organisme yang lain. Nah, itu juga masuk kategorinya sifat kimia. Fermentasi juga sama. Ya, fermentasi masuk kategorinya sifat kimia karena nanti menghasilkan sesuatu yang baru. Misalkan singkong difermentasi jadi tape singkong. Nah, kan dia akan menghasilkan cairan juga ya, alkohol seperti itu. Yang selanjutnya adalah kereaktifan. Ya, sesuatu dikatakan reaktif maka itu adalah sifat kimianya. Oke, seperti itu ya sifat fisika dan kimia. Kita lanjut ke perubahan materi.
Nah, setiap materi akan mengalami perubahan dan ada dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang bersifat sementara dan biasanya hanya terjadi perubahan wujud. Nah, itu adalah perubahan fisika. Jadi dia bisa kembali ke posisi ataupun ke bentuk semula. Pada umumnya seperti itu. Selanjutnya perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru pada akhirnya. Ya, karena dia menghasilkan zat baru, artinya dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, kita masuk ke perubahan wujud. Ya, ketika SMP kita sudah mempelajari ini, SD pun sudah harusnya ya, bahwa wujud tadi sudah di depan ada padat, cair, dan gas. Maka ada perubahannya. Yang pertama dari padat ke cair berarti mencair. Yang kedua dari cair ke padat yaitu membeku. Yang ketiga dari cair ke gas berarti dia menguap. Yang keempat dari gas ke cair berarti mengembun. Yang kelima dari gas ke padat berarti dia mengkristal. Yang keenam dari padat ke gas berarti menyuplip. Nah, itu adalah perubahan wujud dan semua ini adalah kategorinya adalah contoh dari perubahan fisika. Itu ya. Oke, contoh lain. Yang pertama, es di kutub mencair. Kenapa mencair? Nah, mencair dari es ke air berarti dia mencair, merupakan perubahan wujud. Artinya dia perubahan fisika. Yang kedua, beras ditumbuk jadi tepung. Pak, tapi kan tepung sudah tidak bisa kembali ke beras. Oh ya, tadi kan makanya di awal secara umum seperti itu, tapi tidak semua. Artinya ketika beras ditumbuk jadi tepung dan beras itu dia strukturnya udah berbeda, tetapi kandungannya masih sama. Artinya dia masuk kategori perubahan fisika karena tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembentukan awan. Pembentukan awan itu kan penguapan air laut. Berarti dia menguap, artinya perubahan fisika. Selanjutnya pembentukan ataupun terjadinya hujan. Hujan juga sama. Hujan turun dari awan. Artinya dia kondensasi sehingga menghasilkan air. Itu juga perubahan fisika. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh perubahan kimia. Ada apa saja? Nah, tadi sudah disinggung di sifat kimia. Pembuatan tape singkong yang awalnya singkong difermentasi dengan ragi menghasilkan tape. Tape di sini selain teksturnya berbeda dengan singkong, dia juga menghasilkan cairan. Nah, cairan itulah yang kita namakan alkohol. Selanjutnya, perkaratan pada besi. Besi yang awalnya utuh seperti itu berkarat lama-kelamaan rapuh. Ya, itu adalah perubahan kimia. Selanjutnya, ada kebakaran hutan ya, yang tadinya pohon ya terbakar jadi arang. Nah, arang itu kan sesuatu yang baru, maka dia kategorinya adalah perubahan kimia. Nah, selanjutnya pembusukan pada sayuran. Sayur yang awalnya segar ya, nanti lama-kelamaan dia akan membusuk ya, menghasilkan bau yang tak sedap, menghasilkan organisme lain seperti belatung dan kawan-kawannya. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Oke ya. Itu dulu untuk bagian 1 ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari materi dan perubahannya. Terima kasih.